Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya YouTube saya. Di sini saya akan membahas mengenai algoritma dan pemrograman. Adapun materi yang saya akan sampaikan di sini adalah berkaitan dengan queue atau antrian. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Di sini saya sudah memiliki PowerPoint yang berkaitan dengan queue atau antrian. Secara harfiah, queue artinya adalah antrian. Queue adalah salah satu contoh penerapan aplikasi dari pembuatan double linked list yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Queue ialah struktur data yang mempunyai sifat FIFO, fish in fish out, yang artinya adalah data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal. Contohnya, saat mengantri dalam loket untuk membeli tiket. Istilah NQ cukup sering dipakai seseorang ketika masuk antrian. Yang datang terlebih pertama, maka akan dilayani terlebih dahulu, dan istilah untuk seseorang keluar dari antrian adalah DQ. Misalkan saya memiliki nilai 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 sampai 5 ini kita sebut sebagai antrian. Perlu kita ketahui bahwa queue atau antrian tadi memiliki sifat angka yang pertama dimasukkan, itu yang pertama keluar. Jadi logikanya seperti ini. Tadi saya menuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita sebut sebagai antrian. Antrian yang pertama itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi nomor 1 ini ketika saya ingin mengeluarkan, maka dia yang akan keluar, disusul dengan 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, queue mempunyai beberapa fungsi operasi, diantaranya yaitu ada NQ untuk memasukkan data ke dalam antrian, DQ untuk mengeluarkan data ke dalam antrian, isFull untuk memeriksa apakah antrian penuh, isEmpty untuk memeriksa apakah antrian kosong, clear untuk menghapus seluruh antrian. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali tentang queue atau antrian. Contohnya adalah sebagai berikut. Saat seseorang mengantri di sebuah bank, antrian loket pembelian sebuah tiket pesawat, kereta api, dan lainnya, pembayaran tol, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke dalam programnya. Di sini saya menggunakan kode blok sebagai aplikasi dalam menjalankan programnya. Di sini saya sudah memiliki program yang berkaitan dengan queue. Agar lebih mudah dalam saya menjelaskan, saya sudah membagi-bagi shortcut ini supaya saya lebih mudah dalam menjelaskannya. Selanjutnya ada include iostream, ada include join_h, include stdlib_h, dan define make 5. Yang mana ini adalah header file yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di program ini kita mendefinisikan iostream
untuk input output, connya untuk menggunakan get. Begitu juga dengan stdlib untuk menggunakan sistem TLS dan definisi max untuk batas Q yang akan kita buat. Selanjutnya ada integer nomor max, integer head, integer tail. Masing-masing memiliki nilai -1 yang mana berfungsi sebagai variabel nomor menggunakan array yang batasnya sesuai dengan max tadi di atas, serta head dan tail adalah bagian awal dan akhir dari antrian. Awal dari program head dan tail berada pada awal antrian. Selanjutnya bool is empty yang mana fungsinya sebagai untuk pengecekan pada antrian yang sudah dibuat. Is empty untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak karena tail bagian akhir antrian. Jika tail -1, maka antrian jelas kosong. Maka dalam is empty ini mengembalikan nilai benar, true, return true. If full, is full untuk mengecek apakah antrian penuh atau tidak karena tail bagian akhir antrian. Jika tail max-nya -1, maka jelas antrian itu sudah penuh sama dengan max 5. Maka is full ini mengembalikan nilai true. Selanjutnya ada void antrian masuk yang mana fungsinya sebagai fungsi seperti is empty dan is full digunakan antrian masuk memiliki parameter. Jadi antrian di fungsi main no akan dideklarasikan sebagai nomor urut untuk antriannya. Jika is empty bernilai true atau benar, berarti nilai tailnya -1. Jadi masuk ke if, maka nilai head dari tail menjadi 0 agar indeks array dimulai dari 0. Jadi selanjutnya indeks menjadi nomor 0 sama dengan 0. Pada indeks ke 0 akan diisikan nilai 0 yang ada pada parameter fungsi. Jika is empty bernilai false, berarti nilai -1, jadi masuk ke else yang kemudian nilai tail +1, selanjutnya nomor tail nomor tail nomor. Selanjutnya ada void antrian keluar yang mana fungsinya untuk is empty dan is full digunakan. Jika is empty bernilai true atau benar, berarti nilai tail sama dengan -1. Maka memang antrian tidak ada karena tail bagian akhir antrian. Jika is empty bernilai false, akan mengeksekusinya bagian else, melakukan perulangan, lalu setelah itu nilai tail -1. Kemudian ada void clear yang mana fungsinya ini sebagai menghapus semua antrian, berarti sama saja dengan menghapus semua yang ada di dalam array. Cukup dengan memberikan nilai -1 pada head dan tail yang artinya mereset semua nilai tailnya. Kemudian ada void view yang mana fungsinya sebagai untuk mencetak antrian yang ada menggunakan perulangan for. Isi array yang ada dalam nomor dicetak sesuai dengan nilai head dan tail. Selanjutnya ada void view yang diawali dengan buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal, yang mana ada sintak if
dan else yang berfungsi untuk mencetak antrian yang ada menggunakan perulangan for, isi array yang ada dalam nomor dicetak sesuai dengan nilai head dan tail. Selanjutnya ada sintak do yang diawali dengan integer main yang mana fungsinya sebagai untuk mengecek jika isFall mengembalikan nilai true, berarti nilai tail sama dengan max min 1, tail menjadi 4. Maka jelas antrian sudah penuh, tidak bisa ditambahkan lagi kecuali memanggil antrian selanjutnya. Jadi ketika kita masukkan sudah mencapai maksimalnya 4, maka jelas antrian sudah penuh, tidak bisa ditambahkan lagi kecuali memanggil antrian yang selanjutnya. Jika isFall mengembalikan nilai false, berarti program akan mengeksekusi false variabel urut untuk wadah nomor yang otomatis bertambah ketika antrian ditambahkan. Sedangkan variabel p sebagai variabel untuk penambahan antrian, jadi setiap user pemilihan tambah antrian maka p plus 1 dan variabel urut inilah untuk dijadikan parameter fungsi antrian masuk urut. Sedangkan tail di sini untuk menampilkan beberapa antrian yang ada sekarang. Jadi untuk memberitahukan user harus mengantri beberapa antrian lagi. Selanjutnya kita akan menjalankan programnya. Sini ada muncul. Yang pertama ada tambah antrian, panggil antrian, lihat daftar antrian, format, exit. Yang mana sudah kita ketahui di awal tadi bahwa tambah antrian ini adalah fungsinya untuk menambah antrian. Kemudian panggil antrian ini adalah untuk memanggil yang kita tambah antrian tadi. Kemudian lihat daftar antrian ini fungsinya adalah untuk menampilkan daftar yang sudah kita tambahkan antrian. Kemudian untuk format ini untuk menghapus seluruh daftar yang kita masukkan ke dalam antrian, dan yang terakhirnya exit untuk menutup aplikasi. Saya akan menambahkan antrian. Antrian pertama itu masuk ke dalam 0 antrian. Selanjutnya antrian kedua masuk atau menunggu di antrian yang pertama. Nomor antrian ketiga mengantri di 2 atau dia menunggu di nomor urut 2. Antrian keempat masuk atau menunggu di 3 atau nomor urut 3. Antrian kelima dia menunggu atau mengantri di 4. Kenapa ketika saya tambahkan antrian lagi penuh? Karena maksimalnya di sini ada define max 5. Makanya di sini programnya membaca bahwa antrian sudah penuh dan tidak dapat lagi menambahkan. Ketika kita ingin melihat daftar antrian, maka nomor antrian 1, 2, 3, 4, 5 akan muncul. Ketika kita akan memanggil antrian, maka antrian yang pertama akan muncul, karena sifat daripada queue ini adalah antrian yang kita masukkan pertama, maka antrian yang pertama tadi yang akan keluar menjadi yang pertama. Ketika ingin melihat daftar antrian lagi, di sini tidak ada lagi karena sudah kita keluarkan, dan antrian menjadi nomor antri yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita akan memformat atau ingin menghapus daripada antrian yang kita tambahkan tadi.
Di sini programnya membaca antrian dikosongkan. Ketika kita ingin menambah antrian, maka dia akan lanjut ke antrian 6, tapi antrian 6 ini masuk atau mengulangi lagi ke 0 antrian. Ketika kita panggil antriannya, maka 6 tadi akan muncul. Ketika kita ingin mengakhiri atau menutup daripada antrian atau program ini, maka kita pilih 5. Nah, maka programnya membaca bahwa kita ingin menutup dan tidak mengulangi atau menambahkan antrian lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi program Q. Apabila dalam saya menyampaikan ada kata-kata saya yang kurang dipahami, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.